Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Yunita Sari, NIM K77180668. Di video kali ini saya akan membahas cara entry saldo awal, data customer, supplier, dan inventory untuk perusahaan dagang PT Kesti Smart. So, langsung saja kita menuju ke videonya. Nah, ini adalah tampilan awal dari MyYob setelah kita membukanya ya. Karena di sini kita masih melanjutkan pekerjaan sebelumnya, masih di PT Kesti Smart. Jadi kita pilih yang Open Your Company File. Nah, lalu kita diminta untuk memasukkan data file kita kemarin ya. Kemarin saya menyimpannya ada di D, kemudian PT Kesti Smart, lalu kita klik Open. Oke, ini No. Ini tampilan awalnya setelah kita membuka perusahaan kita ya. Kita cek dulu akun list yang sudah kita buat. Caranya kita pilih account, lalu account list. Nah, ini sudah ada akun-akun yang kita buat di video sebelumnya. Lalu kita klik close. Setelah itu, sebelum kita mulai memasukkan saldo awal untuk akun-akun yang sudah kita buat, kita cek dulu akun link account-nya. Apakah semuanya sudah tepat atau masih ada yang perlu untuk disesuaikan. Caranya kita klik setup, lalu kita pilih link account. Kemudian untuk yang pertama yang paling atas dulu ya, ini dua ini sudah otomatis ya, sudah tidak bisa diganti. Kemudian untuk equity account for historical balancing, ini udah tepat, historical balancing account. Kemudian bank account for electronic payment, ini cash in bank ya. Kemudian bank account for undeposited fund, ini PT Cash ya, oke. Nah, kemudian lagi setup link account, kemudian kita yang kedua sales account. Ini untuk asset account for tracking receivable, account receivable sudah benar. Kemudian bank account for customer receipt, cash in bank iya sudah, klik OK. Setelah itu yang terakhir purchase account. Ini liability account for tracking payable, account payable iya, bank account for paying bills, cash in bank, kemudian liability account for item receipt, account payable iya udah oke. Setelah itu kita bisa memasukkan saldo awal untuk akun-akun yang sudah kita buat ya. Nah, untuk memasukkan saldonya nanti, saldonya kita isi sesuai dengan di trial balance tanggal 31 November ya dari PT Kesti Smart ini. Oke, langsung saja ya kita isi saldo-saldo awalnya. Caranya kita klik setup, lalu balance. Kita pilih account opening balance. Nah, ini kita bisa memasukkan saldo-saldonya sesuai di trial balance. Ini sebagai contoh yang pertama cash in bank. Di trial balance sejumlah Rp98.320.000. Kemudian untuk PT Cash 10 juta. Kemudian account receivable 795.300.000. Nah, ini untuk allowance for doubtful ini karena merupakan saldo yang bisa disebut tidak normal, sehingga untuk menuliskan saldonya nanti di minus ya. Jadi ini kita isinya bukan 11.800.000 tapi minus 11.800.000. Langsung saja ya kita isi untuk saldonya minus 11.800.000. Oke, kemudian merchandise inventory-nya 660 juta.
60 juta. Kemudian store supplies 9.800.000. Kemudian prepaid insurance-nya 15.300.000. Kemudian prepaid rent-nya 21.300.000. Kemudian prepaid tax itu 15 juta. Kemudian PPN income-nya tidak ada ya, jadi 0. Jadi bisa langsung kita enter. Kemudian equipment at cost-nya sebesar 63.300.000. Dan yang terakhir untuk bagian aset ada equipment accumulation depreciation. Nah, ini sama seperti yang itu tadi ya, allowance, karena ini merupakan saldo yang tidak normal. Jadi untuk meneruskan saldonya nanti di minus. Jadinya minus 16.500.000. Nah, kita bisa lanjutkan untuk liability, equity, sampai nanti yang other expense ya. Caranya juga sama, tinggal kita masukkan. Nah, ini setelah semuanya selesai ya, setelah selesai kita masukkan saldo-saldonya, bisa kita cek ini di amount left to be allocated. Ini sudah Rp0. Itu menunjukkan bahwa saldo-saldo yang kita masukkan itu sudah balance antara bagian debit dan bagian kredit. Nah, di sini tadi dari akun-akun yang sudah kita masukkan saldonya ini ada beberapa saldo yang tadi yang bukan saldo normal ya. Jadi kita tuliskan dalam bentuk negatif atau minus. Itu yang pertama ada allowance kita tuliskan negatif. Kemudian equipment accumulation depreciation kita tulisnya negatif juga, minus ya. Kemudian yang terakhir ada dividend, kita tulisnya juga negatif, minus. Oke, setelah balance lalu kita bisa klik OK. Nah, setelah itu kita akan memasukkan yang berikutnya adalah kita cek dulu. Kita cek dulu ya untuk trial balance-nya. Kita klik report, kemudian trial balance. Ini kita cek dulu apakah jumlahnya sudah benar ya. Oh, ini bagian debit dan kredit sudah sama ya, sudah balance. Kemudian jumlahnya adalah 2249.900.000. Kita cek nih di trial balance-nya apakah sama juga jumlahnya. Kalau sudah sama itu tandanya sudah balance, jadi kita memasukkannya sudah benar ya. Oke, setelah itu kita akan membuat data customer, supplier, dan inventory. Yang pertama adalah data customer. Caranya kita pilih card file, lalu card list. Nah, ini kita pilihnya yang bagian customer. Sebelahnya all card ya. Lalu kita klik new. Nah, di sini untuk namanya yang pertama data customernya, card tipenya dulu ya. Ini sama ya, customer benar. Kemudian untuk namanya yang pertama ada Rama Elektronik. Kita enter. Untuk card ID-nya kita isi nomor, jadi C001. Lalu untuk alamat, ini ada Jalan Mawar nomor 45. Kemudian untuk city, untuk kotanya kita isi Pemalang.
Lanjut ke nomor teleponnya ya, kita isi untuk yang nomor telepon paling atas ini phone 1 itu nomornya 0284 623 0197. Lalu kita klik OK. Nah, kita isi lagi yang lainnya ya sampai selesai. Ini setelah selesai kita isi semua, kita klik close. Lalu kita akan mengisi saldo-saldo piutang ya. Di sini kan untuk customernya sudah ada data-data saldo piutangnya ya. Jadi kita klik setup balance, kita pilih customer balance. Nah, ini yang pertama ada Rama Elektronik. Kita klik yang Rama Elektronik. Kita klik add cell. Nah, ini kita enter saja. Nah, kita tinggal menyesuaikan ya. Untuk invoice-nya kita ganti untuk dengan nomor faktur F1112. Kemudian untuk tanggalnya kita ganti juga 25/11/2011 ya sudah. Kemudian untuk memonya kita isi piutang dagang. Kemudian total including tax kita ambilnya yang bagian jumlah ya, karena ini sudah termasuk dengan pajaknya, yaitu jadinya 159.500.000. Kita masukkan. Nah, ini untuk tax kodenya GST ya. Kita cek nih, ini untuk PPN outcome-nya di data itu 14.500. Ini juga sudah sama ya, 14.500 di pajaknya. Setelah itu kita klik record. Ini kita klik OK. Lalu kita lanjutkan, caranya kita klik customer summary. Nah, ini jadi kita bisa lanjutkan untuk yang kedua sampai yang terakhir. Ini setelah selesai semuanya ya, sudah kita masukkan, kita cek nih di out of balance amount, ini sudah RP0. Itu menunjukkan bahwa data-data saldo piutang yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan data account receivable. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk yang bagian data supplier. Caranya sama, kita pilih yang card file, lalu kita klik card list. Lalu kita pilih ini ya bagian supplier ya, sampingnya customer. Oke, lalu kita klik new. Nah, kita masukkan namanya, tipenya dulu ya, tipenya adalah supplier ya. Kemudian untuk namanya yang pertama ada PT Bumi Pertiwi. Kita enter. Untuk card ID-nya itu nomornya ya S001. Kemudian untuk alamatnya di sini Jalan Ahmad Yani nomor 12. Untuk city, kotanya Pemalang. Kemudian nomor teleponnya 0284 630 3334. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah satu ya, kita bisa lanjutkan untuk yang berikutnya sampai selesai, sampai di PT Sentosa. Nah, ini setelah saya buat semuanya, tiga-tiganya. Selanjutnya kita klik close.
jika sudah semuanya. Lalu kita akan isikan saldo utang dagangnya ya. Caranya kita pilih setup, lalu balance, lalu ini supplier balance. Nah, yang pertama ada PT Bumi Pertiwi. Kita klik bagian PT Bumi Pertiwi. Lalu kita klik add purchase. Ini kita enter saja. Nah, kemudian untuk kita edit dulu untuk tanggalnya ya. Kita ganti menjadi 23, bulannya bulan 11 2011. Jadi kita ganti juga ini untuk bulan dan tahun. Kemudian supplier invoice-nya kita isi dengan nomor fakturnya ya. C 15234. Kemudian untuk memonya kita isi utang dagang. Kemudian total including tax. Ini kita ambilnya yang bagian jumlah juga ya. Itu ada 251.900.000. Enter. Nah, ini untuk teks kodenya ya GST. Kemudian untuk teksnya sudah sesuai juga ya, sesuai di data ini 22.900.000. Ini di sistem Mayop juga sudah sama 22.900.000. Lalu kita klik record. Nah, ini kita klik supplier summary, lalu kita bisa lanjutkan sampai semuanya selesai ya, kita masukkan. Nah, ini setelah selesai semuanya kita masukkan, kita cek di out of balance amount-nya sudah Rp0. Itu menunjukkan bahwa saldo yang kita masukkan itu sudah tepat ya, sudah sama sesuai dengan saldo account payable. Setelah itu kita klik close. Lalu yang terakhir kita akan membuat data persediaan. Caranya kita pilih bagian inventory, menu inventory, lalu kita pilih item list. Nah, di sini kita klik new. Ini yang pertama item numbernya kita isi kode ya. 365 TV. Kemudian untuk name-nya kita isi ini TV P strip 365. Nah, kemudian kita beri tanda checklist untuk I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Kemudian untuk akunnya ini cost of sale account ini sudah benar ya, cost of goods sold. Kita klik use account. Kemudian income account for tracking sales ini juga sudah benar sales. Kemudian asset account for item inventory ini juga sudah benar merchandise inventory. Lalu kita pilih bagian buying detail. Ini untuk standar cost. Pertama kita isi untuk yang standar cost-nya ya. Standar cost-nya adalah 15 juta. Kemudian untuk teks kodenya kita pilihnya yang GST ya, karena ini GST itu yang 10%. Kita cek ini di soal ya. Di bagian kebijakan akuntansinya untuk yang pembelian itu setiap pembelian itu akan diperhitungkan PPN income sebesar 10%. Sehingga kita pilih teks kodenya yang GST ya, karena GST juga pembebanan teksnya itu 10%. Kemudian untuk selling detailnya kita kosongi, lalu kita klik OK. Nah, kita bisa lanjut lagi. Untuk yang kedua kita klik new, kemudian
item numbernya ada AC86P, kemudian namanya ACP-86. Ini sama I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Kita checklist semua. Ini untuk akun-akunnya sudah tepat semua ya. Lalu kita pilih untuk yang buying detailnya. Untuk standar costnya adalah 20 juta. Kemudian untuk tax kodenya ya sudah sama 10%. Kemudian selling detailnya kita kosongi juga. Lalu kita klik OK. Nah, setelah selesai, karena data presiden cuma ada 2 ya, jadi kita klik close. Setelah itu kita masukkan ini data quantity-nya itu. Nah, kita untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 1 bulan 12 2011. Untuk memonya kita isi persediaan barang dagang. Item numbernya kita isi yang pertama ada 365 TV. Enter. Kemudian untuk kuantitinya 24. Enter. Kemudian untuk unit cost-nya 15 juta. Enter. Nah, ini untuk amount-nya sudah otomatis ya terisi 360 juta. Kemudian untuk account-nya kita pilih merchandise inventory. Kita cari dulu di mana merchandise inventory. Nah, ini merchandise inventory kita pilih lalu klik use account. Nah, setelah itu yang kedua juga sama, kita tulis item numbernya ada AC86P. Enter. Kemudian kuantitinya 15. Enter. Kemudian untuk unit cost-nya 20 juta. Enter. Nah, ini untuk totalnya juga sudah otomatis ya, otomatis terisi. Kemudian untuk account-nya kita isi sama merchandise inventory. Lalu kita klik use account. Nah, setelah selesai kita klik cancel. Kita klik report dulu, baru setelah itu kita klik cancel. Setelah itu kita cek ya, kita inventory lalu pilih item list. Nah, di sini sudah ada untuk yang on hand-nya, jumlah persediaannya sudah ada ya dari masing-masing. Oke, sekian video dari saya. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.